Oh, abisinya kata Ani. Biasti, kasus Amar Zoni yang terus jadi sorotan, terutama pasca ia berhasil dipindahkan sementara dari Nusa Kambangan ke lapas di Jakarta untuk menjalani sidangnya secara offline. Tak cuma Amar, tapi sang kekasih yaitu Camelia pun turut banyak dikenal warganet lantaran kerap mendampingi Amar Zoni dalam sidangnya. Meskipun sayang Besti, baru-baru ini melalui video yang beredar di sosial media, Camelia yang diduga tengah melakukan siaran langsung sambil menjawabi pertanyaan warganet ini, disebut salah seorang netizen kalau Camelia numpang tenar. Nah, mengetahui hal tersebut pun Camelia tak langsung tantrum Besti. Ia justru memilih menanggapinya dengan pengakuan sambil menyebut warganet tersebut iri cenah. Jamnya Bang Amar waktu terakhir di Pinang. Model apa ya, lupa aku juga model apa. Nanti deh aku kasih contohnya, aku ngeliat orang-orang Korea pokoknya. Cinta adiknya Bang Amar lagi di itu, di narkotika. Aku nggak bisa senderan lagi. Dok nggak masuk, nggak boleh. Dok udah pernah ketemu anak Bang Amar belum? Dok alamat bebas buruan nikah. Bawain makanan apa dok? Ayam almas, martabak, sama tadi kita beli roti. Emang beli roti, beli susu. Pokoknya paket buffet. Setawa di cinta. Di apa namanya? Di Kirain Madit. Lagi di dok kode merah. Iya, habis tadi masuk TV. Cuma numpang tenar aja ini. Hahaha, aku tahu sih lo. Bener cuma numpang tenar, iri ya. Spill di depannya dong. Tadi habis jemput Panji. Hanya ingin diri. Nah kan diketawain sama Camelia Besti kalau disebut numpang tenar. Anyway, gak cuma menerima tudingan pansos, Camelia yang mengaku baru selesai syuting untuk mengisi salah satu program TV ini bahkan disebut pakai filter. Duh, ada-ada aja ya Besti. Padahal kan kata Camelia dia itu gak pakai filter Besti. Lagian kalau ia pun pakai filter, emang kenapa sih? Kan itu bebas. Tapi ya namanya juga warganet, biasa ada pro dan kontra. Anyway, disebut pakai filter, Camelia pun tak sungkan memperlihatkan tekstur kulitnya ke kamera dan menyebut kalau perihal make up yang tebal itu lantaran selesai syuting dan memang sempat diprotes oleh Panji, adik dari Amar Zoni. Lantaran menurut Panji kurang cocok pakai make up tebal. Tapi kalau Panji nggak suka aku gini tadi katanya. Kata Panji nggak bagus katanya, make up tebal katanya, bagusan kayak biasa, lebih kelihatan putih gitu. Panji protes. Jalan-jalannya sama Bang Amar aja dong, kasihan dia. Tahu di gimana acara di pagi-pagi Ambar, seru. Tadi bareng sama Kimberly sama Feby Marcelia ya. Satu kata buat hari ini, dokter cantik banget. Ya karena kan habis diundang ke TV, mager banget kalau nggak ke TV make up. Pagi-pagi Ambiar ditanya kayak kapan, tadi pagi udah langsung udah tenar dong dok sekarang, nggak masuk air duduk ALS. Iya ya, foundationnya pakai Chanel foundationnya Devi. Apa alasan dokter? Aduh, ditanya mulu apa alasannya, aku bingung. Cinta kali ya. Ini benar kata Panji dok, aku juga suka dokter pakai makeup tipis-tipis. Iya, ini katanya kata Panji gini, lo habis dari mana? Kan dia nggak tahu. Dari syuting Ji, pantesan nggak suka gue makeup tebel-tebel gini, besok lo semua makeup tebel gini ya katanya. Romelin gue sama Panji. Udah apalah ngerti. Tuh jangan pakai filter dong. Enggak, ini gak pakai filter aku. Kan 19 sebut saja. Gak pakai filter aku, sumpah. Tuh mau lihat kuping aku enggak tuh. Jadi tuh sama orang itu udah selama sebulan. Iya makanya. Ini lagi di kode merah. Iya, habis tadi masuk TV. Habis nggak pakai apa-apa. Aku emang turunan putih guys. Nggak pernah suntik putih guys. Jangan dengerin dok yang pada iri. Kamu
Anak tadi habis dari TV, jadi harus medok. Kalau di TV nggak terlalu medok kan nanti. Tuh, nggak pakai filter Besti, cantik kok. Kan semua perempuan itu cantik. Besti juga cantik kan? Anyway, seperti diketahui, meski sudah dipindah sementara dalam status peminjaman tahanan, Amarzoni tetap tak bisa dijenguk selain keluarga inti. Jadi tetap menggunakan SOP untuk warga binaan yang high risk. Makanya meski udah datang, tapi Camelia nggak bisa jenguk karena belum jadi keluarganya Besti. Dan untuk penjengukannya pun hanya bisa dilakukan seminggu sekali. Tapi soal komunikasi tetap diberikan kok. Gak apa-apa Kak, cepat nikah biar aku bahagia melihat kalian bahagia. Keluarga yang lain gimana dok? Keluarga teman-teman Bang Amar. Ya kan gak boleh masuk. Yang boleh masuk tuh cuma Adit, Panji sama Om John. Udah. Makanya Adit ke Solo, aku wakilkan Panji masuk karena banyak yang harus ditanda tangan. Kenapa kukuku? Sekali doang, nggak jarang, aku jarang pakai kutek karena nggak pernah percaya sholat takut nggak diterima guys. Dok, kenapa nggak nunggu di luar ruangan aja? Nggak bisa, males lah, banyak emas-emasnya di dalam tadi. Iya bener Ji, bener Bang. Nih di mobil nih, AC lagi. Dan memang sama. Karena dia kategorinya high risk, penempatannya juga sendiri. Mereka berlima memang, tapi memang terpisah dengan warga binaan yang lain. Salah satu penutup mata itu juga sebagian prosedurnya waktu itu kan. Iya, itu sudah ada SOP-nya karena termasuk kategori high risk. Komunikasi sekali lagi tetap dibatasi hanya keluarga inti. Keluarga inti itu istri, terus anak kandung. Kebijakannya adalah orang tua kandung, kakak kandung, dan kakak kandung, adik kandung. Karena dia menjadi tahanan itu komunikasinya dengan lawyernya boleh, di luar itu tidak bisa. Jadi kalau ada yang komplain seperti apa, memang aturannya seperti itu. Jadi hanya anak kandung, istri, ibu kandung, orang tua kandung ya, kakak kandung, sama adik kandung dan lawyer karena statusnya sedang sebagai tersangka. Sehari sekali Kak? Bisa apa tetap seminggu Tetap sekali? seminggu sekali. Ya, kan karena di sana juga kan Karanganyar di aturan permennya itu terkait dengan penanganan high risk itu memang 1 minggu sekali. Gitu. Sementara itu Besti, perihal penjengukan yang disebut meski Amar telah dipindah sementara ke Jakarta namun tetap mengikuti aturan sebagai warga binaan high risk di mana tak bisa dijenguk di luar keluarga inti dan kuasa hukum. Amarzoni dalam sidangnya kemarin sempat mengajukan permohonan agar Camelia dan ibu angkatnya bisa menjenguknya lantaran merupakan seorang yatim piatu dan adik-adiknya juga memiliki kesibukan. Terlebih menurutnya ia pernah mendapatkan info kalau bisa dijenguk. Lalu kalau hakim sebelumnya mengabulkan permintaan Amarzoni untuk dipindah sementara ke Jakarta, apakah kali ini permintaan Amarzoni akan mendapatkan respon yang sama dari hakim? Ya, satu hal sebenarnya mulai lebihnya di luar mungkin ya. Permohonan kami juga, pasti kami mengucapkan terima kasih Yang Mulia sudah mengabulkan permintaan kami untuk bisa sidang dihadirkan offline di sini gitu. Namun kami juga bermodal, kami terima kasih juga sama pihak Lapas Cipinang yang sangat menjaga kami dan juga betul-betul merawat kami lah ya di sana. Namun yang kami harapkan Yang Mulia, kalau bisa Yang Mulia memberikan izin kepada yang pihak jaksa gitu kan untuk bisa dikunjungi Yang Mulia dengan orang terdekat kami, karena di sana pernyataannya kami boleh dikunjungi oleh keluarga inti. Namun saat ini kalau dari saya pribadi, saya yatim piatu, saya cuma punya adik-adik saya, cuma adik-adik saya juga sibuk gitu kan. Jadi yang saya punya hanya dokter dan ibu. Jadi dan tante-tante saya gitu loh. Jadi mereka ingin datang untuk kunjungan, mohon diizinkan gitu ya Mulia. Silakan Ibu ya, udah ya itu ya. Dan itu juga permohonan yang lain begitu ya sama. Nah, jadi gini ya, status para terdakwa ini adalah terpidana. Ya, mohon ditangkap. Kecuali terdakwa Ko Andi tanggal 24 Desember itu baru tahanan kami. Ya, di KUHAP itu yang jelas tertulis ada terdakwa. Tapi status saudara terpidana. Jadi itu kewenangan dari lapas.
Makasih yang mulia. Silakan nanti ini jadi permohonan ke lapas dan ke jaksa ya. Iya. Makasih yang mulia. Namun kemarin kan saya sudah menanyakan hal seperti ini yang mulia. Dan dari pihak lapas mengatakan ini memang harus izin dari jaksa, gitu loh. Jadi harus ada pernyataan dari Karena jaksa. maka jawab kan yang meminjam. Iya, Jadi terserah lah. daripada jaksa. Jadi kalau misalnya jaksa sudah mengizinkan, pasti diberikan gitu loh. Ya silakan lah nanti ya. Apa gimana? Apa nanti jaksa mau berhubung dulu, mau koordinasi. Mohon izin ya mulia, yang mulia. Kalau masalah terkait perizinan tentu kami nunggu. Mungkin apakah ada surat dari lapas, kan belum sampai tadi belum ada secara resmi. Tapi setahu kami kalau status naruhnya kami kan hanya sesuai dengan perintah dirjen itu hanya mengantarkan sampai ke kalau di lapas kan ada kewenangan seperti itu. Tapi kalau memang ada surat dari lapas nanti kita lihat gimana jatuh jalur koordinasi seperti itu. Gitu ya. Makasih yang mulia, makasih Pak Jaksa. Ya. Ada lagi? Iya. Jadi saya sudah menanyakan ini yang mulia. Saya sudah menanyakan secara detail kepada pihak lapas. Dan pihak lapas justru yang menunggu surat dari pihak jaksa. Jadi dari pihak jaksa yang memberikan izin untuk dikunjungi oleh keluarga terdekat yang tidak ada di kakak gitu loh. Tapi yang jelas keluarga terdekat. Dan tentunya dengan SOP gitu loh yang ada di sana. Kami hanya minta itu aja yang mulia. Coba penasihat hukumnya bersurat ke lapas ya. Ya, gitu ya. Iya, nah, gitu ya. Maksudnya kalau kita secara resmi kan enak lah gitu kan. Izin majelis, kita pun dari pihak penasihat hukum selalu bersurat kepada lapas yang majelis. Dan sebelum-sebelumnya juga kita sudah memberikan surat permohonan untuk keluarga terdakwa Imam ini. Berarti sekarang tergantung PU, karena kata lapas tergantung penuntut umum ngasih izin nggak? Sekarang belum ada ini baru sampai yang mulia. Nanti kita coba koordinasi gimana tekniknya. Gitu ya. Jadi biar berkoordinasi gitu ya. Amin, makasih yang mulia. Terima kasih Pak Jaksa. Ini juga terdakwa yang lain gitu ya. Kecuali yang di sana jauh. Yang Besti, kita lihat aja nanti gimana ke depannya. Doakan yang terbaik aja. Dan jauhi narkoba Besti, ribet dan merusak pula. Risiko buat diri sendiri juga banyak. Belum lagi impact buat keluarga, ya nggak sih? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.